Parafrase naskah Bahasa Indonesia. Izinkan saya membagikan sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. Ketika Anda menjauh dari seorang wanita yang terbiasa menganggap Anda ada begitu saja, dia tidak langsung menyadari apa yang hilang. Kenyataannya, ada garis waktu psikologis yang hampir dapat diprediksi, dan banyak pria menyerah atau kembali terlalu cepat. Pada minggu pertama, ia nyaris tidak merasakan apa-apa. Menjelang minggu ketiga, rasa ingin tahu mulai muncul. Tetapi inti halnya, sekitar bulan ketiga terjadi suatu klik dalam benaknya. Disitulah penyesalan biasanya datang. Hari ini saya akan mengajak Anda melihat jadwal itu secara rinci, minggu demi minggu, supaya Anda paham kapan dan mengapa akhirnya ia menyadari bahwa ia kehilangan pria baik yang dulu ia anggap biasa saja. Dari sudut pandang perempuan, kesadaran itu tidak datang seketika ketika Anda pergi. Sebagian besar pria mundur terlalu cepat atau kembali tanpa memahami bagaimana pola waktu psikologis ini terbentuk dalam pikiran perempuan. Saya akan jelaskan apa yang terjadi di setiap tahap itu sehingga Anda tahu kapan dan mengapa ia akhirnya menyadari kehilangan seorang pria yang baik. Kita berbicara tentang 5 fase berbeda, mulai dari minggu pertama hingga bulan ketiga dan seterusnya. Masing-masing fase punya ciri perilaku, emosi dan pikiran yang perlu Anda kenali. Di akhir penjelasan, Anda akan tahu persis kapan ia mulai merasakan kekosongan Anda, kapan rasa ingin tahu muncul, kapan ia mulai membandingkan, dan yang terpenting, kapan kesadaran penuh dan penyesalan terjadi. Ini bukan sekadar dugaan. Ini adalah pola psikologi perempuan ketika kehilangan seseorang yang dulu tidak ia hargai sepenuhnya. Mari mulai dari apa yang terjadi pada minggu pertama saat Anda menghilang dari kehidupannya. Fase 1, minggu 1, fase keheningan banyak. Orang akan terkejut mendengar bahwa pada minggu pertama dia hampir tidak sadar Anda tidak ada. Ini sulit diterima, tetapi penting memahami psikologinya. Ketika seorang perempuan menganggap Anda sudah jadi sesuatu yang pasti, itu berarti ia terbiasa dengan kehadiran Anda. Perhatian Anda, pesan-pesan, hingga ketersediaan Anda sudah menjadi rutinitas baginya. Psikologi manusia cenderung, kita tidak rindu pada yang biasa sampai ketiadaan, itu berlangsung cukup lama. Minggu pertama terasa seperti rutinitas normal. Apa yang terlihat? Dia tetap aktif di media sosial seperti biasa, bertemu teman, berinteraksi dengan pria lain, bahkan kadang tampak lebih ceria. Dari luar hal itu bisa kelihatan kejam, seolah ia tak peduli. Tetapi kenyataannya, pada level bawah sadar otaknya belum merekam ketiadaan Anda sebagai kehilangan permanen. Sistem sarafnya belum merasakan putusnya pola yang telah lama ada. Mungkin baginya Anda hanya sibuk hari ini, sehingga belum ada perubahan nyata di keseharian mentalnya. Itulah mengapa strategi Anda pada minggu pertama, diam total. Diam sepenuhnya, tidak ada pesan, tidak ada like pada postingannya, tidak menonton story Instagram. Anda harus benar-benar menghilang secara digital. Saya paham ini berat. Namun banyak pria merusak semuanya dengan mengirim pesan, "Gimana kabarmu?" Seperti teman biasa, atau memberi like untuk menunjukkan masih memantau. Sekali Anda memecah keheningan di minggu pertama, Anda mereset jam psikologisnya. Anda memberi sinyal bahwa Anda masih tersedia. Kehadiran digital membuat otaknya tidak merasakan ketiadaan yang nyata. Tekanan hanya muncul ketika ketiadaan itu sungguh-sungguh. Jika Anda masih menonton story, like foto, atau mengobrol ala teman, baginya Anda hanya menggeser peran. Masih ada, hanya bukan sebagai pasangan romantis. Banyak pria tersangkut di titik ini bertahun-tahun. Marker waktu. Jika pada hari ke-7 Anda masih menjaga keheningan sempurna, maka di bawah sadar mulai muncul pertanyaan. Dia belum sadar secara aktif, tetapi ketiadaan Anda sudah terekam jauh di dalam. Pola terganggu, dan fase berikutnya dimulai. Fase 2, minggu 2-3, fase rasa ingin tahu akhir. Minggu pertama memicu pertanyaan bawah sadar. Di mana dia? Pada minggu kedua hingga ketiga, pertanyaan itu mulai muncul ke permukaan pikiran. Dia mulai merasakan ketidakhadiran Anda dengan cara yang berbeda. Tidak ada pesan, tidak ada like, tidak ada tanda kehadiran. Untuk wanita yang menganggap Anda sudah jadi sesuatu yang pasti, situasi ini menimbulkan reaksi psikologis khas. Rasa ingin tahu. Bagaimana manifestasinya? Hal-hal kecil namun terlihat. Ia lebih sering mengecek akun media sosial Anda, melihat postingan lama, memeriksa status aktif di Messenger,
bahkan menanyakan kabar Anda pada teman bersama seolah kebetulan. Semua tindakan itu tampak sebagai penasaran biasa. Namun ada sesuatu yang lebih besar di bawahnya. Ketika sumber konfirmasi emosional tiba-tiba hilang, muncul kelangkaan konfirmasi. Otaknya terbiasa mendapat perhatian, pesan, pujian, dan ketersediaan dari Anda. Ketika aliran itu berhenti, sistem saraf mencatat adanya kehilangan. Belum sakit, hanya kehilangan yang terasa. Seperti sebuah kafe yang tutup secara tiba-tiba, yang kita abaikan saat buka, tapi terasa ketika tidak ada. Dialog batinnya di masa ini. Aku cuma ingin tahu, aku bilang tak apa-apa. Aku cuma ingin tahu apa yang dilakukannya. Ini mekanisme perlindungan ego. Ia enggan mengakui pada diri sendiri kalau ketidakhadiran Anda mengganggunya, karena mengakuinya berarti mengakui ia butuh perhatian Anda. Wanita yang menganggap pria sebagai sesuatu yang pasti jarang melihat diri mereka sebagai orang yang bergantung. Jadi rasa ingin tahu dijustifikasi sebagai kebetulan belaka. Di bawah permukaan ada pertarungan harga diri. Ia ingin tahu posisi Anda, tapi gengsinya menghalangi ia menulis duluan. Ia melakukan pendekatan tak langsung, mengunggah foto yang terlihat bagus, cerita tentang momen bersama atau pesan misterius yang mungkin Anda tangkap. Ini adalah cek untuk melihat apakah Anda mengikuti atau masih tertarik. Polanya pada minggu 2-3, ia mulai berpikir tentang Anda secara teratur, tidak intens, tapi lebih sering daripada minggu pertama. Fase 3, bulan 1-2, fase perbandingan, sekarang kemungkinan ia mulai berinteraksi atau berkencan dengan pria lain. Kencan singkat, pilihan baru kemungkinan perkenalan. Namun di setiap pertemuan, otaknya otomatis membandingkan dengan Anda. Tidak selalu sadar, namun otak menganalisis keuntungan dan kekurangan. Yang ini lucu tapi tidak ngerti humorku seperti dia. Yang itu sering menghubungi, tetapi terasa cemas dibanding kamu. Yang ini percaya diri tapi agresif. Energi kamu lebih tenang. Ini yang disebut bias perbandingan, sulit dihindari. Setiap pria baru menjadi tolok ukur terhadap apa yang dulu Anda berikan. Kebanyakan tidak bisa menyamai karena Anda sebelumnya diremehkan. Kualitas-kualitas itu baru terlihat jelas saat Anda tidak lagi ada. Perilaku ia menyelami akun media sosial. Anda scroll foto lama, membaca pesan lama, khususnya yang menunjukkan kelembutan, dukungan atau canda. Ini pencarian nostalgia. Otaknya mengumpulkan bukti bahwa ia kehilangan sesuatu. Ia mengingat momen-momen baik, bukan pertengkaran atau alasan berpisah. Ingatan direkonstruksi secara selektif. Yang positif diperbesar, yang negatif diperkecil. Ia mengingat bagaimana Anda memberikan rasa aman, mendengarkan celaan kecil yang khas atau lelucon kalian. Emosinya campuran antara frustrasi dan rindu. Frustrasi karena pertemuan baru tidak sebagus yang dibayangkan. Rindu muncul karena tiap interaksi baru memicu ingatan tentang Anda. Di bawah ini muncul perasaan, mungkin aku salah. Inilah dasar munculnya penyesalan, yang belum sepenuhnya nyata. Ia masih enggan, mengakuinya seis bahkan pada diri sendiri. Karena mengakui rindu berarti mengakui kesalahannya menyepelekan Anda. Jadi ia sering menggunakan teman bersama untuk mencari kabar tentang Anda secara terselubung. Marker waktu. Di akhir bulan kedua ia mulai mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia rindu, namun gengsi menghalangi langkah aktif. Fase 4, bulan 2-3, fase kesadaran. Penuh di sinilah terjadinya perubahan besar. Menjelang akhir bulan kedua, semua perbandingan dan kekecewaan berakumulasi. Antara bulan kedua dan ketiga datang titik balik. Sebuah momen kecil, kata dari pria baru, sebutan nama oleh seorang teman, atau jeda hening ketika semuanya reda, mampu memicu kebenaran yang sebelumnya dihindari. Aku selama ini menganggapnya biasa, padahal dia istimewa. Ia mengakui kebenaran yang paling sulit, bahwa ia punya sesuatu yang nyata dan tidak cukup menghargainya. Ia pernah mengira Anda akan selalu ada, sekarang Anda tak lagi ada. Dan ia tidak menemukan hal yang sama di tempat lain. Hal ini terasa seperti hantaman, karena ia harus melihat penyebab kehilangannya. Ini bukan lagi kesalahan Anda, melainkan kesalahan dirinya. Psikologinya berkaitan dengan cara berpikir kekurangan. Dia mencoba pasar, dan pasar menunjukkan bahwa pria seperti Anda jarang. Orang cenderung menghargai hal yang langka lebih dari yang melimpah. Apa yang dulu dianggap biasa menjadi berharga saat berubah menjadi langka. Inilah pergeseran pada otak.
antara bulan kedua dan ketiga. Emosi yang muncul, kombinasi penyesalan, frustasi, dan dorongan kuat untuk memperbaiki keadaan. Penyesalan karena kehilangan, frustrasi karena ia sendiri penyebabnya. Dorongan mendesak untuk mendapatkannya kembali. Dalam perspektif barunya, kualitas yang pernah ia kritik kini menjadi atraktif. Ketenangan Anda, yang dahulu disebut dingin kini tampak matang. Batasan yang ia anggap keras kini terlihat sebagai harga diri. Hal-hal yang dulu mengganggu sekarang membangkitkan kerinduan. Ini ironi. Seringkali kita tidak menyadari nilai sampai sesuatu tak lagi tersedia. Apa dampaknya? Keinginan kuat untuk bertindak, menghubungi, menulis, menelepon, atau muncul kembali dalam hidup Anda. Tetapi ada konflik batin. Takut ditolak, takut Anda telah melangkah maju, takut usaha sia-sia. Jadi seringkali ia tidak langsung mengontak. Ia menguji dulu. Memberi like pada foto lama, mengirim pesan samar, memasang status yang pasti Anda lihat. Semua sebagai cek